Oke, kembali lagi bersama saya Kaso Asaria Stefanus Boki. Pada video kali ini kita akan lanjut untuk memvalidasi data. Jadi kita di Visual Studio Code, di sini. Nah, yang pertama kita akan membuat validasi data di data transaksi. Data transaksi ini kan proses penyerahannya sudah dilaksanakan di mana tanggal terimanya tanggal 5, tanggal ambilnya tanggal 7. Jadi pasal kita klik uraian. Nah, kita akan memvalidasi di sini sehingga datanya itu tidak bisa ditambahkan lagi atau secara permanen. Kan ini kan masih bisa ditambahkan nih. Nah, ini kan masih bisa ditambahkan. Nah, di sini kan masih bisa ditambahkan. Jadi kita akan membuat fitur untuk datanya itu secara permanen atau tidak bisa ditambahkan lagi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Yang simpan ini kita ganti jadi tambahkan. Di data transaksi kita cari tombol simpan yang ini, kita ganti jadi tambahkan. Kita Ctrl S, kita coba untuk testing ya. Kemudian kita harus membuat sebuah trigger supaya dia bisa memanggil datanya itu untuk bisa disimpan secara permanen. Di sini kita tulis dengan nama status. Jadi kita tambahkannya itu di database yang kita buat. Kita akan masukkan di sini di bagian transaksi, struktur. Nah, kita akan tambahkan sebuah tabel baru di setelah nih. Kita simpan terus dengan nama simpan. Tipe datanya itu char, jadi hanya menampilkan 0 atau 1. Panjang karakternya kita kasih 1 dan dia adalah 0. Oke, setelah itu kita save. Setelah kita save, kita lihat bahwa di sini nilainya masih 0. Untuk itu kita akan ubah ini di 0 karena datanya belum dimasukkan. Jadi kita ke SQL. Setelah itu kita klik update. Setelah itu yang ini kita tidak perlu, kita hapus saja ya. Setelah itu yang ini value ini kita ganti dengan 0. Oke, terus yang luar ini kita tidak perlu. Oke, setelah itu kita go really. Oke. Nah, setelah itu kita klik ini tabel transaksi. Nah, di sini simpannya sudah berhasil kita ubah dari awalnya 0 menjadi 0. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu kita ke Visual Studio Code. Ya, selanjutnya kita akan nah di sini di bagian data transaksi ini kita akan tambahkan sebuah tombol baru untuk menyimpan data secara permanen. Jadi kita ke sini. Ya, kita akan buatnya itu di luar tabel. Jadi kita lihat dulu di sini. Nah, setelah itu kita buatnya itu di dalam sebuah form. Jadi kita tulis dulu form. Kecil. From action sama dengan kita tulis sebuah halaman baru yaitu spt saja, spt.php, name-nya sama dengan spt1. Oke, oke. Setelah itu kita buat form penutupnya.
Nah, ini di dalam form ini kita akan tambahkan perintah untuk membuat tombolnya. Jadi pada saat kita klik tombol tersebut, maka dia akan masuk di halaman spt.php. Nah, jadi kita boleh buat dulu input tipe sama dengan kita kasih tipenya itu hidden, name-nya kita kasih, karena dia mengambil dari ID transaksi, makanya kita tulis di sini adalah ID transaksi. Oke. Dan value-nya ini kita lihat di sini, value-nya diambil PHP key. Jadi ambil key. Jadi kita masukkan di sini adalah value sama dengan tanda petik 2. Kita buat PHP. Oke. Ya. Di sini kita tulis echo variable underscore get buka kurung key, karena dia ambil variable key kan. Jadi di sini kita kasih titik koma. Ya, setelah itu kita taruh di sini kurung. Ya. Sekarang kita buat lagi untuk tombolnya, input tipe sama dengan kita kasih submit. Ya. Value-nya kita simpan dengan nama simpan permanen. Oke. Simpan permanen. Kelasnya kita kasih btn sukses. Oke. Tutup siku. Oke. Setelah itu kita coba Ctrl S, kita coba untuk jalankan, kita refresh. Ya, di sini tombolnya sudah berhasil kita masukkan. Jadi pas saat kita klik, dia akan membuka sebuah halaman baru di spt.php. Jadi kita lanjut buat di sini, kita buat sebuah halaman baru untuk menangkap itu. Jadi sini kita buat di dalam petugas ini. Kita klik petugas. Kita klik petugas. Lalu kita klik new file. Kita buat dengan nama spt.php. Pastikan harus sesuai yang kita input di detail transaksi tadi. Kita klik. Ya. Setelah itu, nah, di SPT ini kita akan membuat update data. Jadi kita akan mengubah dari 0 itu menjadi 1. Jadi kita ambil scriptnya dulu. Untuk update data. Ini kita klik Ctrl C, langsung kita keluar saja. Kita paste di sini. Ya, setelah itu include konektornya berada di luar, jadi kita harus tambah titik-titik backslash. Untuk filternya ini kita ganti dengan titik-titik backslash get data. Oke. Selanjutnya di menangkap data yang dikirim dari from. Di sini kita pakai satu saja. Kita pakai satu. Terus di sini variabel satu kita ganti langsung jadi simpan.
dan variabelnya ini kita kasih 1. Oke, selanjutnya ini kita hapus saja, kita tidak perlu. Kita lihat sampai where iya, sampai where oke. Nah di sini where, nama fieldnya ini kita ganti dengan ID transaksi karena dia menangkap ID dari transaksi. Oke, nama variabel kita sesuaikan dengan di sini. Di sini kita hapus 1. Nama fieldnya ini kita ganti dengan ID transaksi. Oke. Setelah itu dia akan lokasinya itu dia akan kembali ke halaman detail transaksi. Dia mengirim variabel key kan. Jadi di sini kita tulis variabel key sama dengan kita ambil yang nama variabel ini. Jadi kita tinggal copy saja, Ctrl C, masukkan di sini. Oke, sini sudah. Oke, selanjutnya kita coba testing. Kita Ctrl S. Kita coba testing di sini. Kita refresh dulu. Nah, kita klik simpan permanen. Ya, di sini berhasil. Ya, di sini berhasil. Saya berhasil untuk memasukkan datanya. Ya, di sini pada saat kita simpan permanen, nah di sini datanya tidak berhasil, dia masih tersimpan di lokalnya juga, masih data simpannya masih 0. Kita refresh, nah di sini datanya masih 0. Jadi di bagian detail transaksi, bagian SPT ini kita harus tambahkan metode sama dengan metodenya itu kan post kan, dia panggil cost, jadi kita harus masukkan juga cost. Nah, ini kan SPT nya ini kan filter variabel post, jadi di data transaksi juga kita harus masukkan variabel postnya supaya dia bisa terbaca. Ctrl S, kita coba untuk testing ulang. Simpan permanen. Di sini datanya hilang, tapi kita lihat di sini. Ya, di sini sudah berhasil kan? Dia sudah berhasil menjadi 1. Halaman data transaksinya berarti sudah berhasil. Oke. Nah, di sini kan perspektif simpan permanen, harusnya itu kan simpannya ini dihilangkan sehingga datanya itu berhasil. Kalau simpan permanennya masih muncul, berarti sama saja dengan bohong kan. Jadi untuk itu kita kembali ke Visual Studio Code, kita buat sebuah fungsi untuk bisa menyangkap perintahnya itu. Jadi kita masuk di get data. Iya, di get data ini kita ambil satu fungsi yang ini kita ambil C, kita masukkan di paling bawah sini. Nah, fungsinya ini namanya kita ganti dengan cek simpan permanen. Oke, di sini kita terus saja. Ya, setelah itu konektornya berada di luar jadi tetap, dan sini kita enter ke next saja ya. Oke, cek simpan permanen. Nah di sini variabelnya kita ganti jadi ID transaksi dan koneksi ke database nya sudah.
hasil ini kita ganti jadi data saja. Begitupun di sini variabelnya kita ganti jadi data. Di sini juga data. Dan di sini juga variabel data. Nah, seret bintang from transaksi where ID transaksi like ID variabel ID transaksi. Nanti variabel ini kita bisa ganti dengan yang lain, tapi di sini saya pakai ID transaksi saja supaya lebih mempermudah. If data while. Oke, selanjutnya yang ini kita tidak perlu, kita ganti dengan return variabel d sama dengan dia ambilnya itu adalah diambil variabel, diambil simpan. Setelah itu kita tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita kasih perintah data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Coba kita lihat aja. Nah selanjutnya kita Ctrl S, kita ke detail transaksi. Kita harus masukkan sebuah logika if supaya dia bisa terhubung begitu. Jadi kita masukkannya di sini. Buka kurung tanda tanya PHP, terus kurung PHP. Kita masukkan logika if-nya. Jadi kita masukkan if ini, terus ke kurung ini. Jadi jika dia menampilkan, jika tidak kita kasih else lagi. Nah sudah. Selanjutnya fungsi if ini dia menangkap fungsi yang sudah kita masukkan di get data tadi. Jadi get data kita simpan dengan nama set simpan transaksi kan. Jadi kita kembali ke data transaksi. Kita masukkan di sini adalah cek simpan transaksi. Nah di dalamnya itu kita masukkan variabel get-nya. Jadi kita masukkan variabel get itu adalah diambil nilai dari key, ya kan? Diambil nilai dari key dan sama dengan 10. Ya, sini sudah. Selanjutnya yang ini kita hapus dulu. Di sini yang ini kita kasih next saja di atas. Nah untuk yang tutup kurung ini kita masukkannya itu di bawah sini. Jadi fungsi if-nya ini dia mengapiti fungsi dari from ini. Jadi kita masukkan di sini kurung tanda tanya PHP, tutup kurung siku, tanda tanya tutup kurung siku lagi. Jadi jika variabel maksudnya nilai 0 ini ada, berarti simpan permanennya itu dimunculkan. Jika tidak, maka dia akan hilang. Kita coba testing. Kita Ctrl S, kita coba testing, kita refresh. Ya, sini sudah hilang. Kan tadi kan kita sudah masukkan kan. Nah, sini sudah berhasil. Kita refresh, sudah kan? Kita keluar.
Aduh, sorry, di uraian sini. Nah, ini kan hilang kan? Kita contohkan lagi, coba di uraian yang kedua. Nah, di sini simbol permanennya masih ada. Begitulah. Di sini sudah berhasil ya. Kita kembali ke uraian yang pertama saja. Di sini sudah hilang kan? Oke. Nah, di sini kan sudah hilang. Jadi selanjutnya ini kan tambahkan ini masih bisa. Kita harus membuat lagi seperti tadi, sehingga tambahkan ini juga hilang, sehingga dia tidak bisa ditambahkan. Jadi kita buatnya di tambahkan tadi, ditambahkan di mana ya? Coba kita cari. Nah, di sini kan? Iya, di sini. Ditambahkan sini kan? Oke. Jadi kita masukkannya di sini saja. Sorry. Di sini kita masukkan perintahnya php if seperti tadi, cek simpan transaksi ke kurung variabel get, dia menangkap key ya kan, dia menangkap key sama dengan nol ya kan, sama dengan nol, ke kurung ini kita hapus. Jadi kita taruh tanda tutup sikunya tuh di bawah sini, jadi mengapiti tombol tambahkan itu ya kan. Jadi kita masukkan di sini php tutup kurung siku kurung. Oke, Ctrl S, kita coba untuk testing ya. Di sini tombol tambahkannya sudah hilang, jadi tidak bisa dibuat apa-apa lagi. Jika di transaksi ini kan kita belum simpan secara permanen, jadi kita klik uraian yang kedua, tambahkan, dan simbol permanen masih ada. Oke, jika kita kembali ke data transaksi, uraian yang pertama sudah hilang semuanya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan cetak nota di sini. Jadi pada saat kita klik simpan permanen dan berarti di sini akan muncul cetak nota. Jadi kita akan pakai fungsi else. Fungsi else itu adalah jika jika nilainya itu tidak nol, maka dia akan menampilkan cek nota. Kita taruh di bagian sini. Di bagian sini kita pakai hr saja supaya ada garis. Oke. Di sini. Nah, di sini kita tambahkan sebuah perintah di sini, yaitu else. Fungsi else ya kan, buka kurung, tanda tanya kurung tutup ya kan, iya, kurung tutup. Setelah itu kita masukkan dia di bagian bawah. Di bagian bawah sini kita pakai garis supaya ada lebih, dia ada garis di bawah. Oke. Setelah itu kita pakai fungsi dari fungsi A. Kita pakai fungsi A. Kita pakai fungsi A. Ref sama dengan kita kasih pagar dan kelasnya sama dengan btn, kita kasih warna kuning, warning, btn warning. Oke. Ya, btn warning. Terus kita tulis
cetak nota, kita kasih penutup A, ya, dari A, tanda tanya PHP, kurung tanda tanya PHP, tutup kurungnya. Oke, sudah. Setelah itu kita coba untuk testing, kita Ctrl S, kita klik, ya di sini cetak notanya sudah muncul. Saat kita klik, dia belum berhasil kan, dia sudah menunjukkan variabel 1 pagar ya kan. Oke, selanjutnya ini kan cetak notanya sudah berhasil, jadi kita klik data transaksi layan ini. Nah, di sini notanya hilang karena kan kita belum simpan secara permanen. Kita kembali data yang tadi diuraian. Nah, selanjutnya itu di sini jenis cuciannya ini masih menampilkan ID-nya. Kita akan ubah ini sehingga dia menampilkan nama. Jadi kita kembali ke sini, kita buat di get data. Kita lihat apakah di sini ada jenis cucian, nama jenis cucian, harga. Ya, di sini belum ada. Jadi kita buat satu di sini. Kita ambil yang ini. Oke, kita Ctrl C, kita masukkan di bawah di sini ya. Nah, petugas ini kita ganti dengan nama jenis cucian, variabelnya itu adalah ID jenis cucian, input konektor, oke, sel bintang from jenis cucian, where ID jenis cucian, like variabel ID variabel ID jenis cucian. Nah, di sini untuk variabelnya ini kita bisa pakai apa saja, tetapi saya pakai ID cucian supaya lebih mempermudah saya. If data array nama, jadi pada saat dia datanya ditemukan, maka dia akan menampilkan namanya. Kalau tidak, maka dia akan menampilkan kosong saja. Oke. Selanjutnya itu kita tinggal panggil di data transaksinya. Kita panggil di sini. Coba kita lihat tadi namanya apa. ID nama jenis cucian. Oke. Kita panggil di sini adalah nama jenis cucian. Kurung. Oke, kita Ctrl S. Kita coba untuk jalankan. Ribut ya. Coba ya, sini sudah muncul jenis cuciannya, baju kemeja, baju putih. Sudah muncul jenis cuciannya, ini munculnya nama. Oke, selanjutnya di harga ini kan formatnya harus rupiah kan. Jadi kita akan menambahkan sebuah fungsi untuk rupiahnya. Di sini kita ambil di get data. Perintahnya ini kita tulis saja. Menampilkan apanya itu kita tulis function rupiah variabel angka. Oke. Kita kurung oke. Kita naikkan dulu. Ya, di sini kita kasih variabel hasil underscore rupiah. Ya, hasil rupiah sama dengan dia RT
titik number underscore format buka kurung oke, format variabel angka kecil variabel angka koma kita kasih 0 koma tanda petik koma petik koma petik titik kurung titik koma. Oke, setelah itu return variabel hasil underscore rupiah titik koma. Kita panggil selanjutnya fungsinya sudah berhasil dan kita akan panggil di sini. Kita taruh tadi dengan nama rupiah buka kurung oke, kita Ctrl S, kita coba untuk testing, kita lihat hasilnya ya, sempit RP-nya sudah berhasil, kita masukkan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tombol baru, maksudnya tabel baru lagi supaya dia menghitung beratnya ini dikali dengan harga, dia akan menampilkan totalnya. Jadi kita buat di Visual Studio Code, di sini kita tambahkan sebuah kolom baru, TH penutup. Oke, kita kasih total ya, dan di bagian bawah sini di sini kita masukkan TD. Oke, tanda tanya PHP echo and variabel D tanya ya, sini kita masukkan berat dikali dengan variabel D harga. Oke, dan penutup dari tanda tanya kayak tutup sikel. Oke, coba kita Ctrl S. Nah, di sini kita masukkan juga rupiah sehingga formatnya menjadi rupiah. Kita fungsi rupiah. Oke, tutup di sini. Taruh tanda tanya. Oke, kita Ctrl S. Kita coba untuk testing. Kita lihat hasilnya. Ya, di sini sudah berhasil. Di sini kenapa tidak muncul titik? Sorry, di sini kita harus munculkan titik. Jadi kayaknya di get data di bagian yang ini deh. Oke, di sini kita taruh titik. Ya, kita Ctrl S, kita coba untuk lihat hasilnya. Ya, di sini sudah berhasil. Selanjutnya itu kita akan membuat sebuah lagi yang itu grand total. Jadi dia akan menghasilkan jumlah berapa yang harus dibayar. Nah, logikanya itu berarti totalnya ini harus ditambahkan. Jadi kita ke Visual Studio Code, di bagian detail transaksi kita harus buat sebuah variabel baru dengan nama GT grand total sama dengan 0 titik koma. Nah, di bagian bawah sini
di bagian bawah sini kita harus masukkannya. Di sini kita masukkan perintahnya, jadi variabel gt sama dengan variabel gt ditambah dengan ini variabel d berat dikali dengan variabel harga. Oke. Nah, jadi logikanya berarti SGET ini kan kita inputkan 0. Jadi SGET yang di sini adalah 0 dan di sini juga ada 0. Jadi SGET yang 0 ini ditambah dengan jumlah perkalian berat dikali dengan harga, hasilnya ini yang akan menjadi variabel GT ini. Nah, jadi dia akan muncul. Untuk itu selanjutnya ini kita akan buat untuk perintahnya di luar tabel. Oke, selanjutnya kita cetak, kita tulis grand total titik 2 ke kurung siku tanda tanya PHP PHP variabel GT. Di sini kita pakai rupiah supaya formatnya dalam bentuk rupiah. Koma tanda tanya. Oke, kita Ctrl S. Kita coba untuk jalankan. Grand totalnya sudah berhasil tapi belum muncul. Kita pakai HR saja supaya lebih rapi. Sabar ya. Oke, kita lihat dulu kesalahannya di mana. Oke, sini kita coba, kita taruh titik koma dulu, Ctrl S, kita coba untuk testing ulang. Oh belum, kita lihat dulu grand totalnya belum muncul. Oke, kita coba untuk lihat lagi di bagian sini. Coba kita kasih enter dulu dan biasanya kita perlu ini. Oke, kita Ctrl S, kita coba untuk testing ulang, kita refresh. Kita coba testing ulang. SGT variabel grand total PHP rupiah variabel GT titik 2, kayaknya tidak perlu pakai titik 2 deh. Coba kita Ctrl S, kita coba untuk jalankan ulang. Belumnya kita lihat lagi, di bagian oke, sabar ya. Oke, sini coba kita testing ulang. Nah, di sini belum, Pak. Kita lihat dulu. Ya di sini belum save ternyata ya. Kita Ctrl S. Coba kita jalankan ulang. Ya, di sini sudah berhasil. Ini sudah berhasil kita masukkan. Tadi kita belum Ctrl S, kita belum simpan. Oke. Selanjutnya ini kita akan menghapus ini. Itu menghilangkan aksi dan hapus ini. Jadi pada saat kita simpan secara permanen, aksi dan hapus ini hilang. Jadi kita masukkannya itu, sabar saya lihat dulu, data transaksi. Kita ambil yang ini, kita copy saja. Ctrl C, kita masukkan di aksi. Ya di sini.
Ya. Oke. If oke, jadi nah, setelah itu kita mengupdate, jadi kita buat lagi PHP siku. Oke. Lalu di bagian bawah juga, di sini juga kita buat hal yang sama. Di sini. Oke, Ctrl V. Tap lagi. Oke, dan di bawah sini kita masukkan perintahnya. Siku. Oke, Ctrl S, kita coba untuk jalankan. Kita refresh. Ya, sudah kan? Sudah hilang. Oke. Jadi pada saat kita simpan secara permanen, hasilnya akan seperti ini. Kita coba lagi untuk satu lagi di yang ini saja. Nah, grand totalnya sudah muncul kan? Totalnya sudah muncul. Tetapi simpan permanen cek notanya tidak, aksinya juga belum hilang. Jadi kita simpan secara permanen, kita refresh, kita kembali, ya sudah kan, totalnya aksi hapusnya sudah hilang. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Sekurang-kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.